Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan komputer generasi pertama sampai generasi sekarang. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nama saya Sintika Situru dari PTI 3A. Yang pertama, sejarah perkembangan komputer dibagi dalam 5 generasi. Yang pertama, komputer generasi pertama 1940 sampai 1959. Prinsip kerja menggunakan tabung vakum untuk memproses dan menyimpan data. Contoh komputer generasi pertama, 1. ENIAC. ENIAC Electronic Numerical Integrator and Calculator dirancang oleh Dr. John Mauchly dan Presper Eckert pada tahun 1946. Yang kedua, EDVAC Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Penggunaan tabung vakum juga telah dikurangi di dalam perancangan komputer di mana proses perhitungan menjadi lebih cepat dibandingkan ENIAC. Yang ketiga, EDSAC Electronic Delay Stroke Automatic Calculator memperkenalkan penggunaan raksa merkuri dalam tabung untuk menyimpan data. Yang keempat, UNIVAC pertama komputer pada tahun 1951, Dr. Mauchly dan Eckert menciptakan UNIVAC pertama, Universal Automatic Calculator, komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perdagangan. Yang kedua, komputer generasi kedua 1959 sampai 1965, cara kerja. Pada tahun 1948, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Yang ketiga, komputer generasi ketiga 1965 sampai 1970. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi IC Integrated Circuit di tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi atau operating system. 4. Komputer generasi keempat 1970 sampai sekarang. Tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Yang pertama, large scale integration dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip pada tahun 1980-an. Yang kedua, very large scale integration memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Yang ketiga, ultra large scale integration meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Yang kelima, komputer generasi kelima sekarang sampai masa depan. Sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.